Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast CBCA Kreatif. So, ini adalah podcast perdana CBCA Kreatif dan kita udah kedatangan tamu yang luar biasa, multitalenta dan sangat menginspirasi tentunya. Ini dia, kita langsung sambut aja Kak Roni Ardiansyah. Halo, hai. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih Sobat Budaya, kita bakal kenalan dulu sebenarnya siapakah sosok di balik Roni Ardiansyah itu. Boleh Kak Roni menjelaskan dirinya mungkin? Roni Andriansyah. Andriansyah, jangan salah ya. Jangan salah ya. Oke. Oke, kenalin aku Roni Andriansyah. Aku Cek Bagus CAI Palembang angkatan pertama. Oke, angkatan pertama tuh kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Tahun 2017. 2017. Dan saat ini CBCA udah berusia 9 tahun nih Kak Roni. Yes. Gimana sih selaku angkatan pertama Kak Roni melihat perkembangan CBCA selama 9 tahun ini? Luar biasa. Jadi dari tahun aku itu namanya Putra Putri Budaya. Oke. Terus setengah perjalanan sudah diubah menjadi Cek Bagus CAI Kota Palembang supaya ada identitas sebagai duta budaya. Oke. Nah, luar biasa progresnya dari saya tahun pertama sampai ke tahun ke-9 ini, eksistensi dari CBCA semakin baik. Semakin baik lagi. Oke, 9 tahun sudah CBCA ini berdiri dan Kak Roni ini selaku angkatan pertama nih Kak, gimana sih melihat CBCA sekarang grow up-nya tuh kalau bisa kita bilang ratingnya dari keberapa gitu? Ya pasti dari nol ya. Dari nol Dari ya, belum selaku angkatan apa-apa, pertama. sekarang udah good sekali. Oke. Aku mau ngucapin bukan pada sama diri aku sendiri, tapi senior-senior yang luar biasa membuat CBCA ini makin baik lagi ke depannya. Dan of course tentunya pada hari ini luar biasa angkatan 2025 mencetuskan namanya CBCA Kreatif dan itu sangat menginspirasi buat saya. Jadi seorang duta itu tidak hanya mereka berdiri, tapi seorang duta itu adalah mereka meninfluence orang lain seperti itu, berdampak untuk orang lain, dan itulah CBCA sekarang. Oke. CBCA tujuannya adalah pemuda, seorang duta budaya yang berdampak untuk lingkungan. Oke. Setelah itu mungkin setelah 9 tahun ini ada nggak sih Kak cerita yang sangat berkesan kayak suka dukanya yang terasa momentum banget deh buat Kak Roni? Oh ya, tentu pasti untuk mendapatkan di hati masyarakat itu sendiri, bagaimana meningkatkan eksistensi, mencari SDM terbaik. Saya dan teman-teman yang dari 2017, 18 kita berusaha terus mencari yang terbaik untuk CBCA. Supaya apa? Karena yang dilihat oleh masyarakat itu adalah eksistensi dan pengaruh dari orang tersebut. Betul. Tadi Kak Roni bilang bahwa CBCA ini baru dikenal oleh masyarakat. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih CBCA tuh mulai berkembang di masyarakat namanya gitu Kak? Tahun kapan gitu? Iya, yang pasti dari tahun 2018 sudah mulai kita selalu bersama Dinas Kebudayaan. Jadi CBCA dengan Dinas Kebudayaan itu sangat klop sekali, Oke, sangat saling kompak. serasi Ya, benar, sangat kompak. Jadi satu sama lain mempromosikan CBCA bahwa di Palembang ini ada namanya Duta Budaya bernama Cek Bagus CAI Kota Palembang. Oke, ini salah satu pertanyaan yang banyak banget nih Sobat Budaya ditanyain oleh media dan masyarakat nih. Di IG itu Kak Roni nama kita tuh Duta Budaya, tapi terus ada sebutan Cek Ayu, Cek Bagus, Cek Ayu. Jadi itu gimana maksudnya? Oke, bahwa Cek Bagus CAI adalah duta budaya. Memang kita adalah duta budaya di mana tangan kanan pemerintah Kota Palembang untuk mempromosikan, melestarikan, mengenalkan budaya Kota Palembang. Tetapi punya identitas, nama kita siapa? Yaitu Cek Bagus CAI Kota Palembang. Nah, di balik nama Cek Bagus CAI Kota Palembang, mungkin bisa ditanyakan langsung ke siapa yang punya inisiasi nama itu, yaitu Mang Amin. Oh, Jadi waktu itu Palembang. ya perubahan di tahun 2018 mau pemilihan 2018 ada suatu perubahan nama dari Putra Putri Budaya berubah nama saya ingat ada Den Bagus Den Ayu, ada Cek Bagus Cek Ayu dan ada satu lagi, dan akhirnya kepala dinas saat itu memilih untuk namanya Cek Bagus Cek Ayu Kota Cek Palembang. Bagus Cek Ayu. Dan sekarang akrab disapa dengan CBCA atau Cek Bagus Cek Ayu. Ini kan sangat beda nih Kak dengan yang lain, Putra Putri gitu kan, Cek. Sebenarnya menurut Kakak arti Cek itu apa sih? Kalau saya pernah tanya ke Mang Amin waktu itu, Cek itu adalah sapaan atau panggilan orang Palembang, dan itu
orang yang dihormati juga seperti itu. Oke. Untuk lebih jelas nanti kita undang Mang Amin ke sini. Boleh. Nanti selanjutnya kita undang Mang Amin selaku sejarawan Kota Palembang. Selanjutnya nih next question ke Oni. Hingga sekarang Kak Oni ini 9 tahun nih Kak berkecimpung di Duta Budaya di tengah kesibukan Kak Roni yang sangat padat ya. Apa sih yang buat Kakak masih mau berkecimpung di sini? Padahal kalau dibilang kayak udah sibuk, udah nggak perlu lagi gitu. Ada perasaan apa sih yang bikin Kakak Jadi gini, merasa sesuatu hal itu bisa besar kalau kita mencintai. oke. Yes, jadi saya sangat mencintai Duta Budaya karena saya bagian dari CBCA Kota Palembang, bagian dari CBCA. Maka dari itu saya harus mencintai, merawat dan menjaganya. Jadi dengan rasa cinta itu kita saling mengenal supaya CBCA ini namanya besar. Saya karena saya sudah tergabung dalam sini, saya pengennya CBCA itu adalah suatu wadah platform yang sangat besar untuk adik-adik dan juga saya, bahwa inilah platform yang dari pemerintah Kota Palembang yang bisa membawa kita lebih baik ke depannya. Oke, kalau yang Ngaca tangkep, Kak Roni tuh harus bilang dia mencintai CBCA Yes, of ini, course. ya. tentu. Next question nih Kak Roni, sebetulnya Duta Budaya ini kan sudah 9 tahun nih. Terus saat ini Kak Roni ada banyak banget pigeon yang mulai berdiri sendiri. Entah di masa sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Dari banyaknya pigeon yang ada di Palembang atau Sumsel ini, apa yang buat CBCA ini istimewa dan punya ciri khas? Oke. Jadi saya menstandarisasi pageant di CBCA. Saya pengen menginspirasi pageant-pageant di luar sana bahwa mengadakan pageant itu bukan ala-ala ya, Oke. bukan hanya sekedar pemilihan, tapi punya standarisasi dari SDM, dari sistem perlombaannya dan sebagainya. Itulah yang saya lihat. Saya tidak pernah membandingkan CBCA dengan pageant apapun, tapi saya selalu bilang ke adik-adik, fokus pada Cek Bagus Cek Ayu. Kalian fokus, kalian yang harus lihat dunia luar, dunia di Indonesia, luar negeri, bahwa pageant standarisasi seperti ini. Jadi ketika sudah gabung di Cek Bagus Cek Ayu, mereka yang terpilih itu sudah masuk standarisasi CBCA dan memenuhi kualifikasi. Setelah mereka mau ikut next pageant atau pageant luar, mereka sudah siap untuk bertanding seperti itu. Oke, berarti benar-benar yang dipilih CBCA ini yang terbaik dari tahun ke tahun. Iya, Kalau iya. tadi bilang bahwa dipersiapkan untuk next ajang pemilihan selanjutnya. Berarti Benar. CBCA ini memang dipersiapkan untuk ajang yang lebih besar lagi dong. Benar sekali. Jadi Cek Bagus Cek Kota Palembang, setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. Ada yang ke pageant, ada yang ke dunia artis, ada yang maybe mereka editor yang hebat, dan ada yang MC seperti kamu kan. Oke, ada Jadi, skill ya. Iya, jadi banyak sekali. Tidak hanya langsung lanjut ke pageant next pageant berikutnya, tetapi saya sangat apresiasi tahun 2024 pageant-pageant besar di Indonesia itu yang mewakili Sumatera Selatan dari Cek Bagus Cek Kota Luar Palembang. biasa. Itu boleh kita masukin ya yang mewakili di 2024 fotonya mungkin Kak. Oh iya, Hmm. alhamdulillah sekali ada mewakili Sumatera Selatan di Putri Indonesia, ada Ananda Papat Oktariza, CBCA 21, ada Yesenia di Putri Pariwisata Eljon, Oke. Indonesia itu di Yesenia CBCA 2022, terus ada Mareta Aulia Miss Indonesia di bawah Ibu Liliana Tanohari di RCTI itu mewakili Sumatera Selatan juga, Mareta CBCA 2022. Dan ada juga Sahida yang udah Miss Mega Bintang, sudah keluar negeri. Miss Aura dia pas runner up. Terakhir kemarin Badia Inaya itu mewakili Sumatera Selatan di Putri Indonesia tahun 2025. Oke, luar biasa. Pokoknya dari tahun ke tahun ada next level yang harus diikuti anak-anak CBCA ya Kak. Iya. Selain itu nih Kak Roni, seperti yang kita lihat, Kak Roni ini selain ngurus CBCA ada pigeon lain yang Kakak urus, yaitu Duta Anak. Kenapa Kakak menciptakan Duta Anak itu? Iya, jadi aku founder dari Duta Anak Indonesia. Saya itu pelaku pageant, pengamat pageant, dan melihat saya ingin anak-anak itu mengikuti lomba sesuai dengan usianya, dari cara penampilan, pakaian, rambut, dan lain-lain.
Dan tidak hanya itu, isu masyarakat sana tentang bullying sampai mengakibatkan kematian, meninggal dunia, dan itu menurut saya sangat urgensi, dan diharapkan Duta Anak Indonesia tersebut kedepannya bisa menjadi inspirasi dan mengkampanyekan stop bullying seperti Oke, itu. menjadi garda Iya, ada terdepan juga mencegah benar. bullying. Jadi ada satu kesatuan karena saya duta budaya, Cek Bagus Ayu. Jadi di Duta Anak itu salah satu visi misi itu meningkatkan permainan tradisional. Oke, Karena permainan tradisional di Indonesia ini sekarang sudah banyak menghilang. sudah dipunah ya, Kak? Benar, kalau zaman aku dulu kan Masih itu banyak. banyak sekali main-mainan Betul. seperti cak engkleng, yeye, petak umpet, dan lain-lain. Betul, dan lain-lainnya ya, Oke. masih banyak. Iya. Oke, itu dia mungkin sekilas tentang Duta Anak ya, Kak Roni. Last but not least nih, my last question is, Kak Roni lihat cewek-cewek yang sekarang sudah grow up, sudah berkembang, sangat maju. Apa sih harapan Kak Roni tentang angkatan sekarang dan ke depannya mungkin, dan pesan untuk angkatan yang akan datang mungkin? Jadi gini, satu lidi itu mudah dipatahkan, Betul. tapi kalau banyak lidi itu sulit dipatahkan. Jadi saya harap CBCA dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang kita harus kompak, satu visi, satu tujuan. Kita sama-sama kita membesarkan Cek Bagus Kota Palembang, kita mempromosikan, melestarikan budaya Kota Palembang. Ingat, banyak lidi itu sulit dipatahkan. Betul banget. Jadi filosofi yang luar biasa sekali ya Sobat Budaya. Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi kalau banyak lidi itu sulit dipatahkan. Oke, kata-kata hari ini quote of the day from Kak Roni Andriansyah. Jangan salah ya Sobat Budaya. Mungkin masih banyak banget sebenarnya yang mau kita tanyain tentang Kak Roni, tentang inspirasi yang telah dilakukan, tentang karena Kak Roni ini salah satu orang yang multi talent dan jam terbangnya sudah kemana-mana, mau kemana gitu ya. Waduh, tapi nanti mungkin kita akan bikin sesi kedua atau episode selanjutnya, karena saat ini kita udah terbatas waktunya nih. Mungkin terima kasih banget Kak Roni sudah menyiapkan waktu untuk kita. Yeah, thank you. Oke, mungkin ada kata-kata lagi sedikit tambahan in English atau apapun? Jadi di umur 9 tahun Cek Bagus Kota Palembang, kalau dibilang itu adalah umur-umur masih sangat kecil. Saya harap kita adik-adik semuanya tetap rendah hati, gimana seorang anak kecil itu tumbuh dan berkembang, terus ingin tahu dan banyak belajar, jangan sombong, tetap hargai orang lain, dan jadilah pemuda yang menginspirasi, pemuda yang berdampak untuk Kota Palembang dan untuk Indonesia. Lakukan dari hal kecil menjadi besar. Pokoknya dari hati ya. Yes, of course. Oke. Mungkin buat kalian yang mau support kita karena ini podcast perdana kita, harus subscribe, like, and comment. Jangan lupa kita tungguin episode-episode CBCA Kreatif selanjutnya dengan narasumber yang menarik dan sangat berbakat di bidangnya lainnya. Dan segitu aja mungkin hari ini podcast kita. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Kita say hi dulu mungkin. See you next time and bye-bye.